Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekal berhijrah dari halaman 67. Sebelumnya penulis menyebutkan fenomena pada hari kiamat tentang hubungan manusia di dunia ini yang berefek sampai di akhirat nantinya, yaitu adanya ketaatan dan kemaksiatan secara berkolega di dunia ini berpengaruh pada kehidupan akhirat, dan ini tentunya mencakup kehidupan di alam kubur atau alam barzakh. Jemaah sekalian, di halaman 67 itu disebutkan kaum yang disebutkan dalam ayat di atas, yaitu pada firman Allah, yauma tuqallabu wujuhuhum finnari, pada hari kiamat wajah mereka dibolak-balikkan. Bagaimana cara membolak-balikkannya itu? Ya, ini tentunya dikembalikan kepada zahir ayat tersebut. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Mereka mengatakan, orang-orang yang dibolak-balikkan wajah mereka itu, alangkah baiknya andaikan kami telah mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Mereka mengatakan, kami telah, ya Rabb, ya Allah, di dunia kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, sehingga mereka pun menyesatkan kami dari jalan kebenaran. Mentaati pemimpin-pemimpin yang bermaksiat, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, membuat kami telah tersesat dari jalan yang benar. Rabbana atihim dhi'faini minal adab. Ya Allah, mereka para pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin kami yang telah menyesatkan kami ini, berilah mereka siksaan yang berlipat ganda. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini pengaruhnya disebutkan di sini. Kaum yang disebutkan dalam ayat di atas berharap untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ketika hal itu tidak lagi memberikan manfaat sedikit pun. Penyesalan kan tidak mungkin. Penyesalan itu datang belakangan atau di depan, Pak? Tapi penyesalan di hari kiamat itu sudah tidak bermanfaat. Bagaimana mungkin mereka dikembalikan hidup di dunia untuk menjadi orang yang taat? Di dunia inilah kita diuji untuk berkesempatan mau menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Di dunia ini, ketika hal itu tidak lagi memberikan manfaat sedikit pun, mereka menyebutkan alasan bahwa mereka dahulu taat kepada pembesar-pembesar mereka dan juga kepada pemimpin mereka. Mereka telah mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketaatan dan pengikutannya kepada mereka, yaitu kepada para pembesar dan pemimpin mereka, kembali kepada mereka perkataan mereka yang disebutkan dalam ayat, ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Faktornya itu artinya apa? Apa yang menjadikan mereka menyesal? Karena mereka di dunia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, tapi mentaati pemimpin-pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan semua yang dikatakan oleh pembesar dan pemimpin itu yang ditaati, bukan Allah dan Rasulnya yang ditaati. Ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Merupakan nasihat yang sempurna kepada Allah. Kepada Allah lah kita meminta taufik dan hidayah. Allah berfirman, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi
Siapakah yang lebih zalim, lebih buruk daripada orang yang mengada-ada kepada Allah, yaitu kedustaan atau mendustai ayat-ayat Allah. Tidak ada yang lebih zalim, tidak ada yang lebih buruk melebihi keburukan orang yang mengada-ada kepada Allah atau mendustai ayat-ayat Allah. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan bagian dari ketetapan. Hatta idza ja'atuhum rusuluna. Kalau para rasul yang kami utus sampai kepada mereka, yatawaffawnahum, mereka diwafatkan oleh para utusan malaikat. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mereka ditanya, di mana kalian selama ini beribadah kepada selain Allah? Qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Yang disembah selain Allah selama ini sudah tidak ada, lenyap. Karena memang tidak ada yang hak diibadahi secara benar kecuali Allah. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Dikatakan kepada mereka, bergabunglah dengan sekelompok orang-orang yang sebelum kalian di kalangan bangsa jin dan bangsa manusia di neraka. Bergabung dengan mereka. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap periode yang masuk ke dalam neraka saling melaknat dengan yang sebelumnya. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Kalau mereka menyadari hal ini saat terjadi mereka berkumpul di neraka, yang lainnya mengatakan kepada generasi sebelumnya, Rabbana haula'i adalluna, ya Rabb kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar, berilah mereka azab neraka yang berlipat ganda. Qala likullin dhi'fun, dijawab, setiap kalian itu mendapatkan pembalasan yang berganda, siksaan. Walakin la ta'lamun, kalian tidak tahu berapa ukurannya. Wa qalat ulahum li ukhrahum, generasi awal berkata kepada yang lainnya, fama kana lakum alaina min fadlin, kalian tidak memiliki keutamaan terhadap kami. Fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun, rasakan sendiri oleh kalian siksaan karena apa-apa yang telah kalian lakukan. Lihat penyesalan yang membuat mereka tergabung ke dalam neraka apa? Termasuk bangsa jin dan manusia. Kebersamaan mereka di dalam mendustakan ayat-ayat Allah. Terlalu taat kepada sesama manusia yang pembesar dan pemimpin dalam kemaksiatan dan menjauhi firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang menyebabkan mereka bergabung dengan periode-periode umat sebelumnya yang juga mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka bergabung di dalam neraka. Nah, ini pengaruh kebersamaan kita di dunia ini. Perlunya kita mewaspadai kebersamaan. Apakah kita loyal kepada seseorang di dalam hal ketaatan kepada Allah atau dalam bermaksiat kepada Allah? Itu yang harus kita pikirkan. Kalau Anda bergabung, berkolega dengan orang dalam hal kebaikan atau dalam keburukan, itu yang harus diwaspadai. Maka hendaklah orang yang berakal, di halaman 69, menghayati ayat di atas dan apa yang dikandungnya berupa pelajaran yang banyak. Di sini ada dua golongan yang menyesatkan, karena tadi dalam ayat itu disebutkan
bahwa mereka dikumpulkan di dalam neraka karena kebersamaan mereka di dunia ini. Sekarang yang disebutkan menyesatkan itu siapa? Yang pertama dalam ayat ini, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Tidak ada orang yang lebih zalim, melebihi kezaliman orang yang berdusta kepada Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang berbuat zalim. Dua golongan yang menyesatkan itu adalah, pertama, orang yang menciptakan kebatilan. Ini yang mengada-ada nih. Membuat suatu aturan selain aturan Allah. Mengada-adakan ibadah selain ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Menciptakan kebatilan, perpecahan. Dari mana perpecahan muncul? Karena yang diada-adakan ini dipertahankan. Kemudian yang Allah dan Rasulnya perintahkan itu disalahi. Sehingga yang ikut di sini membenci yang ini. Yang ini juga berpeluang membenci yang ini. Perpecahan jadinya. Andaikan sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan prosedur ketaatan yang menghalau persyaratan ikhlas dan harus tepat ittiba dengan dalil, itu tidak akan muncul perpecahan. Yang kedua, orang yang mendustakan kebenaran. Dia tahu itu kebenaran tapi dia tidak ikuti, tapi dia menyalahi dan mendustakannya. Maka golongan yang pertama, kekafirannya disebabkan karena membuat-buat atau apa ini? Satu kedustaan yang diciptakan dalam bentuk kebatilan. Sedangkan golongan yang kedua, kekafirannya disebabkan karena pembangkangannya terhadap kebenaran, tidak mau ikut. Ya. Jadi pertama yang mengada-ada, yang kedua yang mendustakan. Sama-sama. Dua golongan ini yang menciptakan semua kebatilan. Apabila mereka mengajak manusia kepada kebatilan dan mencegah manusia dari kebenaran, maka mereka berhak untuk mendapatkan siksa yang berlipat ganda karena kekafiran dan keburukan itu. Oleh karena itu Allah berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yafsukun. Orang-orang yang bima kanu yafsidun, ya. Di sini disebutkan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Zidnahum adzaban, kami menambahkan untuk mereka siksaan. Fauqal adzabi, di atas adab yang sedang dialami. Bisa dibayangkan, kalau api neraka sudah begitu panas, tapi itu digandakan lagi. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup di dalam siksaan itu, tidak mati juga. Tidak mati dan tidak hidup, tidak hidup, tidak mati. Apa maksudnya? Setiap kali mereka rusak, dikembalikan menjadi asli lagi. Rusak asli, rusak asli. Ulama nadijat juluduhum badalna juludan akhar. Setiap kali kulit mereka itu sudah matang, digantikan lagi dengan kulit yang lain. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksaan. Makanya Allah menggambarkan, la yamutuna fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalam neraka dan mereka pun tidak hidup. Siksaan. Ya, ini yang perlu kita camkan, kebersamaan kita di dunia ini dengan siapa dan atas dasar apa itu. Nah, makanya ayat yang ada di halaman 66 itu betul-betul akan menjadi fenomena. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Pada hari kiamat itu nanti
Orang-orang yang berkasih sayang di dunia ini di atas kesalahan, itu mereka sendiri yang akan menjadi musuh terhadap yang lainnya. Di dunia ini bergembira di dalam bermaksiat, tetapi mereka akan menyesali pertemanan dan perkawanan itu, persahabatan itu di akhirat nantinya. Saya salah berteman ternyata, tapi mau meminta kembali ke dunia juga tidak bisa juga. Kalau perkuliahan itu kan, kalau gagal naik tingkat ya masih bisa diulangi kan. Tapi kalau ini, kalau sudah gagal di sini dan sudah terlanjur masuk ke dalam liang lahat dan ke sana, ya tidak ada lagi peluang untuk kembali. Makanya kesehatan dan umur kita ini, detik-detik umur kita ini harus dimanfaatkan dalam hal kebaikan. Syukuri detik-detik umur yang ada pada saat ini. Kita masih sehat nih. Setiap hari ada orang yang meninggal. Orang kalau sudah meninggal itu ya sudah tidak ada peluang. Yang dia harapkan itu ya amal solehnya, pengampunan Allah. Biasanya masih bisa mondar-mandir ke masjid, karena sudah meninggal ya sudah tidak hadir lagi. Manusia tidak punya duplikat, ya. Kalau dia sudah mati ya sudah. Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Manusia, anak cucu Adam itu, kalau sudah meninggal, peluangnya untuk mendapatkan nilai amalan itu sudah terputus. Kecuali tiga hal. Yang pertama adalah apa? Ilmun yuntafa'u bihi, keilmuan yang bisa dimanfaatkan. Pernah dia mengajar orang untuk begini untuk berbuat baik. Begitu juga sedekatun jariyah. Dia bersedekah, berinfak, apakah itu dalam bentuk infak pada fasilitas yang kekal pemanfaatannya dalam kebaikan seperti bangun masjid, begitu juga lembaga pendidikan dan lain-lainnya, tetap mengalir kebaikannya. Begitu juga wa waladun saleh, awaladin saleh yad'u lahu. Ada anaknya yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Tapi kalau anaknya tidak saleh bagaimana? Kan berarti tidak mendoakan, Pak, ya. Jadi ciri-ciri anak yang saleh itu kalau dia selalu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ini kan sebenarnya kesadaran akan keharusan beriman kepada Allah. Tapi keimanan kepada Allah saat itu sudah tidak bermanfaat. Mereka berdoa kepada Allah bukan dalam bentuk ibadah. Ibadah itu ketika masih di sini. Artinya mereka muncul kesadaran mereka berdoa kepada Allah untuk saling ditambahkan ininya. Karena kesalnya terhadap temannya di dunia ini, ya Allah timpakan nilai azab yang berlipat ganda kepada mereka. Baru mereka sadar kalau Allah itu tempat meminta. Allah tetap mendengarkan, tapi apa gunanya penyesalan dan doa? Tapi doa yang bermanfaat itu sekarang ini nih, kita di dunia ini. Ya Allah, berikan kami istiqomah. Berikan kami sifat konsisten terhadap ajaranmu. Tapi kalau sudah meninggal dan sudah ke sana ya sudah. Penyesalan tidak akan. Ya, sekali lagi ya, detik-detik umur kita ini manfaatkan dalam hal kebaikan. Jangan disia-siakan. Syukuri keimanan ini. Kalau ada keinginan taat kepada Allah, menunaikan kewajiban 5 waktu, ada keikhlasan dan kenyamanan pergi ke masjid sholat berjamaah, itu syukuri itu. Karena banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat itu. Dan itu lihat betapa banyak orang yang mendengarkan azan, tetap saja main star. Tetap aja begini. Demikian pembahasan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.